mending kalian perbaiki niatnya kalau mau beli motor bekas atau beli apalah gitu kendaraan walaupun baru atau bekas itu, perhatikan tujuannya ya. Kalau itu body itu masalah kedua atau ketiga ya guys, karena body bisa dimulusin, tapi kalau daleman itu udah bawaan guys. Anjay, astagfirullah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abang Evi, abang lu yang selalu gabut ini guys. Ya tidak apa-apa lah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di channel Abang Evi. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas bagaimana cara memilih motor bekas atau tips-tips membeli motor bekas. Namun sebelum lanjut, pastiin kalian udah klik tombol subscribe ya, karena subscribe dari kalian sangat berharga ya guys. Oke, makasih buat kalian yang udah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan makin hari makin bertambah rezekinya, makin berkah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, kali ini kita di sini ada satu unit motor bekas R15 tahun 2014. Nah, motor ini dapat berarti perkiraan udah berapa ya? 4 tambah ada hampir 10-an tahun guys. Langsung aja, hal pertama yang harus dipersiapkan hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum membeli motor bekas adalah surat-suratnya ya guys. Karena surat-surat itu sangat penting buat kalian berkendara terutama di jalan raya. Kalau misal nggak ada surat-surat, kalian buat pakai di rumah aja nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau buat on road, lebih baiknya kalian pilih yang surat-surat lengkap, misal BPKB dan STNK, terus pajaknya juga on, itu lebih baik guys. Terus yang kedua adalah apa ya? Kalau masalah body itu nomor 2 guys. Yang pertama itu masalah dalamannya, mesinnya. Bagaimana cara kalian mengetahui dalaman mesinnya? Itu bisa kalian cek melalui bawahnya guys, apakah terjadi kebocoran. Itu yang paling standar sih. Kalau enggak, lihat gimana kondisi mesinnya, apakah dalam keadaan bersih atau kotor gitu ya kan, kalian bisa lihat sendiri. Dan yang kedua, kita bisa dengar atau cek soundnya, apakah mesin halus ataukah sudah berbet. Nah, ini bisa kalian dengar soundnya, itu masih dalam keadaan ya layak sih buat dipakai, alhamdulillah. Terus setelah kita cek mesin, kita harus cek ini guys, rangka. Yang tidak kalah penting masalah rangka ya guys. Kalau karena rangka kita udah rusak atau misalnya keropos gitu, bisa berpengaruh banget buat kinerja motor kalian guys. Bisa-bisa rangka kalian patah gitu kan, di jalanan kan nggak lucu gitu. Setelah kita cek rangka, selanjutnya cek ke kondisi listrik ya. Kelistrikan itu harus kita cek melalui yaitu dari cek lampu, cek sen, dan yang paling utama itu cek engine-nya, starter. Karena ini motor, kalau kalian bisa motor kayak gini, perhatikan starternya guys, karena nggak ada buat ngengkolnya di belakang, jadi bergantung pada starternya atau engine-nya buat hidupin mesinnya. Oke, kalau itu body itu masalah kedua atau ketiga ya guys, karena body bisa dimulusin, tapi kalau daleman itu udah bawaan guys. Anjay, astagfirullah. Oke, kita cek lagi. Kita test ride aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian test ride, kita sekalian cek bagaimana pilih kondisi motor yang bagus itu. Kan tadi mesin udah, terus kelistrikan udah, terus rangka itu penting guys. Dan yang paling penting itu adalah masalah itu guys, suratnya. Kalau suratnya ada, itu kita bisa aman berkendara kemanapun dan kapanpun ya guys. Bismillah. Kita cek mesin, itu bisa kalian test ride ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kalau kalian udah biasa bawa motor, itu kerasa kan bagaimana kondisi mesin yang enak, yang agak berat, yang agak berebut, itu kalian pasti bisa tahu. Kalau misal kalian tidak tahu, mendingan kalian bawa apa ya, kalian ajak teman kalian yang paham mengenai mesin guys, karena agar kalian gak dirugikan gitu kan. Kasihan kalian udah beli malah motornya itu nggak bagus guys, bukannya nggak bagus, maksudnya tidak sesuai dengan harga. Nah, kalian bisa rasakan sendiri kalau misal mau beli itu, utamakan gini, kalian bisa test ride kira-kira berapa meter gitu aja, kalian mesti akan merasakan bagaimana kondisi motornya. Kalau udah itu ya, yang penting, yang tidak kalah penting adalah sesuaikan dengan budget kalian ya guys. Karena misal udah kita suka tapi budget kita kelebihan gitu kan jadi sayang gitu. Mending kita sesuaikan dengan budget kita ya, karena yaitu sesuai dengan kemampuan dan kemampuan kita sih. Dan yang terakhir tidak kalah penting itu utamakan fungsi ya guys. Kalian beli motor itu buat apa gitu kan. Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya itu, kalau kalian beli motor buat kebutuhan itu bagus guys. Misal buat sekolah, selain sekolah misal buat bekerja itu bagus guys. Tapi kalau kalian misal beli motor buat ugal-ugalan di jalan, buat gaya-gayaan, buat cari perhatian di jalan, itu tidak baik guys. Mending kalian perbaiki niatnya. Kalau mau beli motor bekas atau beli apalah gitu kendaraan, walaupun baru atau bekas, itu perhatikan tujuannya ya. Karena sebagus apapun motor, kalau kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya, itu tidak baik buat terutama buat diri kalian dan juga buat si pengendara lainnya guys. Oke, cukup sekian dari saya, dari abang lu ya, abang MV. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa terus support channel ini dengan klik subscribe dan like dan share ke teman kalian, bapak kalian, adik-adik kalian ya. Makasih. Jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, dan buat kalian semoga yang mau beli motor atau beli sejenisnya atau mau beli sesuai dengan kebutuhan, semoga bisa terlaksana ya. Amin amin. Dadah. See you next time.